Apa itu Canva? Canva merupakan aplikasi online gratis yang dapat digunakan untuk membuat desain dan video. Canva juga merupakan aplikasi desain grafis yang menjembatani pengguna untuk dengan mudah merancang berbagai jenis material kreatif secara online, mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Jadi Canva ini memudahkan kita untuk melakukan desain ya. Jadi di situ sudah ada template-nya. Untuk cara mendaftarnya, oke, ini adalah tampilan dari Canva yang kita akses melalui internet. Sebenarnya kalian juga bisa mengunduh aplikasi Canva melalui Play Store ya, kalau pakai Android ya, maupun pakai App Store. Nah, kita di sini pakai yang online canva.com. Nah, untuk loginnya ada beberapa cara, pakai Continue with Google, Facebook, dan with Apple. Di sini kita pakai Continue with Google. Setelah itu, masukkan email kalian, lalu password dari email kalian. Jika sudah, tekan berikutnya. Oke, ini adalah tampilan dari Canva yang kita bisa akses pakai canva.com. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Kalian bisa lihat ada presentasi. Di situ juga sudah disediakan template-template. Terus ada juga media sosial, ada konten Instagram, ada cerita Instagram, dan konten-konten yang lain. Tentu ukurannya sesuai dengan dari ukuran Instagram ya. Misalnya kalau konten Instagram berarti ukuran 1:1. Untuk cerita Instagram nanti berbeda lagi. Nah, di sini juga ada video. Kalian bisa buat video pendek di sini. Ada video Facebook. Juga ada produk cetak. Bisa pakai untuk kartu nama bisnis, lebaran, undangan, label, atau yang lainnya juga ya. Nah, di sini juga ada pemasaran, ada poster, logo, selebaran, kartu nama bisnis juga ada. Nah, di sini kalian bisa untuk membuat promosi ya. Nah, di kantor ada resume yang biasa untuk melamar pekerjaan, ada dokumen A4 dan lain-lain. Kalian bisa explore sendiri. Nah, pertama ada proyek Anda. Proyek Anda di sini fungsinya untuk menyimpan semua yang sudah kalian buat. Jadi desain yang kalian buat tanpa di-save akan tersimpan di proyek Anda. Di sini Budian sudah buat beberapa desain ya. Ada yang PPT, ada yang konten Instagram, ada poster dan lain sebagainya. Nah, ini akan tersimpan otomatis dalam proyek Anda. Di sini ada contohnya nih PPT. Budian pakai buat untuk PPT. Untuk ini pembelajaran informatika kelas 7 ya. Mau coba nih ya di beranda. Budian mau pilih untuk konten sosial media yang ukurannya pakai yang konten Instagram ya. Jadi bentuknya 1:1. Nah, di sini sudah ada. Sebenarnya dalam Canva ini sudah banyak sekali template. Jadi kita bisa pakai template yang ada di Canva. Nih ya, banyak sekali contohnya. Nah, untuk yang ada tulisan Pro itu, jadi template-nya ini bisa digunakan saat kita pakai yang berbayar. Jadi tidak gratis ya. Dan bisa dilihat itu bayarnya tahunan atau bulanan. Nah, jadi kalau kita berbayar, kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di Canva. Nah, memang Canva ini banyak template yang sudah tersedia, tapi lebih bagus lagi kalau kita buat desain itu buat sendiri. Jadi tidak pakai template yang ada, karena kalau pakai template yang ada itu pasti juga digunakan dengan orang-orang lain ya. Nah, nanti desain kalian terlihat pasaran karena sudah banyak yang menggunakan. Jadi kita bisa desain sendiri. Di sini ada template ya, lalu ada elemen. Nah, di elemen ini ada beberapa objek yang nanti kalian bisa gunakan. Di sini ada bingkai foto untuk menaruh foto yaitu ya. Lalu ada misalnya foto, ada grafis. Kalau grafis itu berarti objek yang bentuknya satuan. Di sini juga ada video, bahkan juga ada audio untuk memberikan suara. Nah, misalnya di sini Budian mau ambil yang cloud ya, awan ya. Kalau awan dalam foto pasti akan ditunjukkan foto awan.
seperti ini. Nah, kalau di dalam grafisnya objek ini akan bentuknya tidak foto tapi jadi satu gitu ya. Nah, di sini kalau unggahan ini untuk mengunggah media, jadi untuk mengunggah foto yang ada di perangkat kalian untuk ditaruh di dalam Canva. Jadi ini adalah foto unggahan yang Budian unggah di dalam Canva ya. Oke, nah di sini ada teks. Teks ini untuk menambahkan tulisan, lalu ada latar belakang atau background. Kalian bisa pilih background yang bergambar. Itu ada banyak macamnya ya. Atau kalian juga bisa pilih background yang polos. Nah, Budian di sini mau pilih background warna biru. Jadi kita belajar ya. Lalu Budian mau menambahkan awan di dalam desain. Nah, untuk awannya kalian bisa tentukan sendiri mau beberapa awan yang dipakai, bagaimana ukurannya, lalu letaknya di mana, jenis awan yang seperti apa, kalian bisa atur sendiri di sini. Nah, jadi Budian ambil 3 awan ini, lalu untuk letaknya Budian buat tidak beraturan, jadi biar terlihat bagus ya, tidak beraturan. Nah, lalu di sini Budian mau menambahkan rumput. Kita bisa tulis rumput atau grass dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada beberapa macam ya rumputnya. Budian pilih yang awal itu. Untuk menduplikat biasa kita pakai Ctrl C lalu pakai Ctrl V. Nah, pasti objek tersebut akan terduplikat. Selanjutnya, Budian akan menambahkan tempat sampah karena Budian mau membuat konten mencintai lingkungan ya. Nah, kalian bisa tulis aja tempat sampah. Nanti akan keluar objeknya itu. Ada beberapa objek yang akan muncul. Kalian bebas mau pilih yang mana. Dan itu ada banyak sekali ya. Budian mau pilih yang ini. Nah, untuk letaknya kelihatannya kalau ini ada di depan rumput ya, itu terlihat masih kurang bagus ya. Jadi Budian mau meletakkan ini di belakang. Jadi caranya pilih posisi, atur ke belakang. Jadi objek yang kita pilih ini akan ada di belakang objek yang tertimpa. Nah, untuk warna bajunya nih bisa diganti ya. Yang semula biru kita bisa ganti ungu atau merah atau sesuai yang kalian mau. Atau juga bisa pilih warna yang tidak ada di situ ya. Jadi kalian bisa pilih warna. Nah, jika sudah, nah kita akan ambil lagi nih satu objek lagi juga yang tentang membuang sampah, yaitu ada orang menyapu. Nah, itu kita sesuaikan ya ukurannya dengan objek yang lain agar terlihat rapi. Nah, kita pindahkan nih objeknya agar di belakang rumput ya, bawa ke belakang. Nah, itu masih belum seukuran ya, kita buat seukuran agar terlihat lebih rapi ya. Nah, oke, kalau sudah nih Budian mau tambahkan tulisan. Tambahkan judul Cintai Lingkungan. Nah, cintai lingkunganmu ya. Nah, itu nanti kalian bisa ubah size-nya. Size-nya ada di atas, fontnya kalian juga bisa ubah-ubah fontnya. Lalu bisa ubah juga warnanya. Kita mau pilih letaknya di mana, warnanya apa. Nah, Budian mau ambil warna yang cocok, misalnya warna hijau ya, sesuai dengan warna rumputnya. Nah, ini sudah jadi satu konten tentang mencintai lingkungan. Nah, kalian nanti bisa coba di rumah ya. Lalu Budian mau buat satu konten lagi yang berhubungan dengan patuhi protokol kesehatan. Nah, di sini Budian mau cari air mengalir. Nah, di situ ada juga ya yang bentuknya GIF. Nah, jadi bentuknya GIF nih bisa bergerak-gerak objeknya ya. Jadi tidak melulu diam gitu, tidak. Jadi dia bisa bergerak nih, tangannya kan bergerak. Nah, kita atur letaknya ya sesuai yang kita inginkan. Misalnya nih Budian mau taruh di sini, lalu kita bisa atur
jaraknya, lalu kemudian mau ambil orang yang jaga jarak, gambar orang jaga jarak. Nah, di situ banyak nih pilihan. Kemudian ambil yang pertama nih, ada 2 anak ya yang jaga jarak pakai masker. Lalu patuhi protokol kesehatan itu selain cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Jadi kemudian ambil gambar orang memakai masker. Nah, kemudian mau pilih yang cewek nih ya pakai masker. Kita atur letaknya. Nah, kemudian taruh di tengah sini. Nah, setelah itu kemudian mau tambahkan tulisan, tambahkan judul ya. Kemudian mau buat tulisan, ayo patuhi prokes. Nah, kita atur dulu fontnya biar lebih rapi. Lalu ukurannya, lalu kita atur fontnya ya. Nah, jadi agar lebih sesuai yang kalian mau. Nah, sudah nih. Lalu kita bisa menganimasikan entah itu objek atau tulisan dengan mengeklik animasikan. Nah, di sini ada beberapa banyak bentuk animasi. Bisa kalian coba satu-satu, yaitu bentuknya nanti seperti apa. Nah, ya, kemudian mau pilih yang ini ya. Jadi tulisannya akan keluar satu-satu, jadi lebih bagus. Nah, objek juga bisa dianimasikan. Jadi nanti kalian bisa pilih objek ini akan muncul dari mana, akan bentuknya seperti apa. Nah, ini semua nih ya, kemudian pilih sama, semua animasinya, objeknya, animasinya sama. Jadi bentuknya akan video nanti setelah diunduh. Nah, kalau kita sudah membuat objek, lalu kita mau unduh. Nah, bagian unduh ini ada di pojok atas ya. Lalu kita pilih yang unduh. Di sini ada jenisnya. Kalau untuk gambar ya kita pilih JPEG atau PNG. Nah, kita pilih halaman yang mau di-download. Halaman 1. Ini ya halaman yang pertama, karena bentuknya gambar, kita pakai yang JPEG ya. Lalu kita klik unduh. Nah, dia akan berhasil mengunduh ya. Kita bisa lihat tuh, dia akan mengunduh. Lalu saat sudah selesai, kita unduh yang bawah. Karena tadi bentuknya video, kita pilih formatnya video MP4. Terus pilih yang halaman 2. Setelah sudah selesai, unduh. Klik unduh. Nah, jadi dia akan mengunduh yang halaman kedua dengan format MP4 atau video. Nah, itu sudah terunduh ya. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, di proyek Anda ini akan tersimpan desain yang sudah kalian buat ya. Tadi cintai lingkunganmu akan sudah tersimpan secara otomatis ke dalam proyek Anda. Oke, begitu langkah-langkah untuk membuat desain di Canva ya. Nanti kalian bisa coba nih yang presentasi, video, produk cetak, atau yang pemasaran ya, poster dan lain-lain. Nanti kalian bisa coba. Begitu, selamat mencoba untuk membuat konten. Nah, sekarang coba kalian nih buat konten yang menarik di Canva dan jangan lupa tag IG Krisdusa JHS. Selamat mencoba dan tetap semangat.